Berdasarkan konferensi Kairo pada tanggal 22 hingga 26 November 1943, pengelolaan minyak di Palembang ditetapkan sebagai salah satu target utama sekutu dalam melumpuhkan kekuatan Jepang. Para perencana perang sekutu percaya bahwa penghancuran fasilitas ini yang dilaporkan memproduksi 22% bahan bakar minyak Jepang dan 78% dari bahan bakar pesawatnya akan mampu melumpuhkan operasi tempur musuh. Untuk dapat mencapai Palembang, satuan bomber Komen harus terbang dari pangkalan RAF di Ceylon, Sri Lanka, dan menempuh jarak ekstrim sekitar 1.900 mil. Pada awalnya, Amerika yang berkonsultasi dengan Inggris berencana untuk memperpanjang landasan pacu dari pangkalan udara yang sudah ada. Namun akhirnya diputuskan bahwa mereka akan menggunakan satu landasan udara di China Bay yang terletak di pesisir timur pulau. Pekerjaan dimulai di pangkalan China Bay sejak musim semi 1944. Pada saat fasilitas pendukung hampir komplit, 20th Air Force menetapkan tanggal 15 Agustus 1944 sebagai deadline terakhir untuk melakukan operasi. Brigadir Jenderal Laverne Saunders memilih tanggal 10 Agustus sebagai hari H operasi dan mulai menempatkan 56 bomber di pangkalan Ceylon pada tanggal 9. Penyerangan ke Palembang diputuskan akan dilakukan di malam hari dengan beberapa B-29 ditugaskan secara terpisah untuk melepas ranjau di sepanjang Sungai Musi, tempat di mana biasanya BBM dari kilang minyak Palembang dikapalkan menuju ke Jepang. Operasi ini kemudian diberi kode Operasi Bumerang. Pada sore hari 10 Agustus 1944, B-29 pertama lepas landas dari landasan China Bay untuk memulai penerbangan panjang 3.800 mil pulang pergi. Sebuah B-29 segera kembali setelah take off dengan kebocoran di mesin untuk diperbaiki dan kemudian terbang lagi. Palembang berada di bawah lapisan tipis awan dan hanya nampak sedikit cahaya di sekitarnya saat 31 buah B-29 mencapai area yang dituju di kilang minyak, pelaju, dan menjatuhkan muatannya dengan panduan radar atau kontak visual menembus lapisan awan. Dari 15 pesawat gagal mencapai Palembang, 3 pesawat menyerang target alternatif. Sepasang pesawat B-29 mengebom kota minyak Pangkalan Berandan di Sumatera Utara dan yang lainnya menghantam lapangan udara di dekat kota Jambi. 8 pesawat juga menjatuhkan 16 ranjau ke dalam Sungai Musi. Selama serangan B-29 melihat ada 37 pesawat Jepang dan untuk pertama kalinya menghadapi roket darat ke udara musuh, namun tidak menderita kerugian satupun. Meski demikian, sebuah pesawat jatuh ke laut sekitar 90 mil atau 140 km dari China Bay dalam perjalanan kembali ke Ceylon. Tim penyelamat berhasil menemukan semua kru dengan hanya perkecualian 1 orang. Hasil serangan atas Palembang seperti serangan-serangan B-29 sebelumnya terhitung buruk. Foto-foto yang diambil dari kilang pelaju pada tanggal 19 September menunjukkan bahwa hanya satu bangunan yang pasti hancur dalam serangan itu. Sementara beberapa lainnya dikategorikan sebagai kemungkinan. Operasi penyebaran ranjau memperoleh hasil yang lebih baik karena mampu menenggelamkan 3 kapal, merusak 2 kapal lain dan mencegah minyak diangkut melalui Sungai Musi selama sebulan. Bahkan sebelum foto udara yang membuktikan hal tersebut diterima, Jenderal Saunders merekomendasikan ke Washington, di mana kemudian mereka setuju untuk mencoret Ceylon sebagai pangkalan udara bagi serangan B-29 di masa mendatang. Dengan demikian, tidak ada lagi serangan B-29 yang diluncurkan dari China Bay. Dan satu-satunya keuntungan dari operasi yang pernah dilakukan di situ adalah para kru bomber B-29 Super Fortress yang masih terhitung baru memperoleh pengalaman terbang dalam jarak jangkau ekstrim. Tentang ini, bagaimana menurut
sekalian. Coy.